Bro, lu bingung karena banyak stack teknologi buat back-end dan gak tahu cara belajarnya gimana? Gue jamin setelah ini, lu bakal paham konsep sederhana yang bakal bisa bantu lu bikin back-end. Dan gue jamin setelah ini, lu bisa bikin aplikasi back-end sendiri apapun frameworknya. Nah, sebelum itu, lu pada harus memahami konsep-konsep ini sebelum lu bisa bikin aplikasi back-end. Yang pertama, itu ada database. Database itu ada dua jenis, ada SQL dan NoSQL. Sesuaikan dengan project lu. Kalau lu punya data yang tidak beraturan, kolomnya misalnya, lu sangat cocok pakai NoSQL database, contohnya MongoDB. Selanjutnya, HTTP method. Ada banyak HTTP method yang perlu kita ketahui. Tapi untuk awal-awal, kita hanya perlu tahu get dan post saja. Nah, bagaimana cara kerja get dan post? Nah, get itu seperti kita meminta sebuah data ke dalam API. Misalnya kita minta data user atau list-list barang-barang, itu kita pakai metode get. Nah, sementara metode post itu adalah sesuatu hal atau metode yang kita gunakan untuk mengubah sesuatu di dalam server. Misalnya kita menyimpan data di dalam server, itu kita menggunakan metode post. Dan metode post ini tidak bisa diakses sembarangan melalui URL atau endpoint dari web browser kita. Nah, selanjutnya ada request body, request query, dan juga request param. Ada tiga cara untuk mengirimkan data dari klien ke server. Yang pertama dulu, kita punya request body. Nah, request body ini dengan cara mengirimkan data melalui body request-nya. Misalnya ini contoh kita punya JSON saja, kita ngirimkan data username dan juga password ke dalam sebuah endpoint login. Nah, nanti ini akan menghandle bagaimana request ini akan dibuat dan ngirimkan ke server. Nanti server itu langsung ngasih tahu bahwa request tersebut sudah berhasil. Nah, request body itu akan tersimpan di dalam header ya, request gitu. Nanti sebenarnya bisa banyak, kalian mau bisa pakai JSON, bisa pakai data biasa aja, itu bisa dikirimkan melalui request body. Selanjutnya ada request query. Nah, ini ngirim datanya melalui URL, bukan melalui request header kayak tadi, kayak body. Nah, diawali dengan tanda tanya, kemudian nama query-nya, dan juga value dari query. Nah, nanti ini API akan menghandle request kalian dan mengembalikan data yang sesuai dengan apa yang kalian minta. Nah, request query ini tidak jauh berbeda dengan request param, karena request param itu tidak mengandalkan tanda tanya, akan tetapi dia menggunakan slash kemudian value-nya. Nah, nanti ini tidak ada name dari sebuah param, tapi nanti akan ditangkap oleh si endpoint-nya. Misalnya ini yang slash pertama itu bakal jadi item. Nah, nanti ini baju lebaran ini akan disimpan ke dalam variabel item, misalnya di endpoint kita sudah dihandle. Kemudian akan mengembalikan nilai yang sama dengan cara query tadi. Nah, selanjutnya itu hal-hal yang sederhana, kemudian kita lanjut ke hosting. Kalian ketika ngoding itu servernya akan di localhost kalian, di laptop kalian sendiri gitu. Jadi ketika lo mau pamerin API hasil kalian, kalian gak bakal bisa pamer project kalian, karena project kalian itu terletak di localhost, bukan di sebuah server. Jadi orang-orang atau halayak umum nggak bisa sembarangan akses server kalian, karena servernya di localhost atau di komputer sendiri, di mesin sendiri. Nah, caranya adalah kita dengan cara hosting program kita ke dalam sebuah hosting provider. Nanti hosting provider itu akan menyimpan data kita dan juga membuat program kita itu aksesibel bagi halayak umum. Jadinya nanti orang-orang bisa lihat mahakarya dari apa yang lu sudah buat. Nah, hosting provider ini biasanya bayar, tapi ada juga yang gratis kayak Vercel. Nah, saya saranin untuk kalian yang pemula itu pakainya Vercel terlebih dahulu. Nah, itu konsep-konsep sederhana dari backend. Nah, ini ada sebuah tips dari saya. Jadi seorang backend programmer itu bukan tentang framework, tapi tentang kita meng-solve sebuah problem. Jangan terpacu kepada sebuah framework, karena framework itu hanya sebuah tools yang menyelesaikan problematika yang kita hadapi. Nah, semua bahasa pemrograman itu yang terkait backend itu kurang lebih sama.
Kita lihat ini perbandingan antara Node.js dan juga Go. Node.js ini menggunakan framework Express dan ini pakai framework Fiber. Kita lihat di sini kita punya HTTP method, punya URL-nya, dan juga ada request dan response. Ini nggak jauh beda. Ini ngirimin data, ini juga ngirimin data. Kita lihat sesederhana ini dari kedua bahasa pemrograman, bahkan bahasa pemrograman yang berbeda dan juga menggunakan framework yang berbeda. Tapi kalau kalian sudah ngerti konsepnya apa, ini get misalnya apa, ini data ini apa, ini rec ini apa, respons ini apa, kalian akan paham ketika kalian membaca dokumentasi resmi dari framework yang kalian pakai gitu. Jadi ketika kalian sudah paham konsep ini, saya jamin kalian bisa membuat backend sederhana gitu. Jadi kalian itu gak harus selamanya mikirin apa framework yang mau kita buat, apa framework yang mau kita pakai. Yang kalian pikirin adalah kalian bagaimana nge-solve sebuah problem di dalam sebuah backend gitu. Misalnya kalian pakai framework Node.js juga sebenarnya bisa untuk nge-solve problem untuk request query dan lain-lainnya. Pakai Go juga sama, Laravel sama, kode igniter juga sama. Akan tetapi kalau misalnya kalian nanti jatuhnya ke industri, emang di industri itu bakal ada spesifik framework khusus karena emang udah dibangun dari sananya gitu. Jadi kita gak sembarangan bisa ngubah-ngubah otak-atik kode-kode yang ada di produksi gitu. Nah, sekian dari saya. Gue tantang kalian untuk bikin aplikasi backend API sederhana. Nanti kirim link GitHub-nya di kolom komentar. Terima kasih.